Ada sebuah pabrik tua yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Pabrik itu dulunya adalah tempat produksi barang-barang logam, namun telah lama ditinggalkan sejak kecelakaan tragis yang menelan korban jiwa puluhan tahun lalu. Kini bangunan pabrik itu dibiarkan kosong, hanya dihuni oleh debu dan sisa-sisa mesin tua yang berkarat. Banyak yang percaya bahwa pabrik itu angker, terutama bagi para pekerja yang dulu pernah bertugas di sana. Mereka mengaku sering melihat sosok bayangan, mendengar suara-suara aneh, bahkan ada yang mengawasi mereka di tengah malam. Namun tidak ada yang berani mencari tahu lebih lanjut. Hingga suatu hari seorang pemuda bernama Joko yang bekerja sebagai petugas keamanan di gedung sekitar menerima tugas untuk berjaga di pabrik itu selama seminggu. Joko bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita hantu. Baginya pabrik tua hanyalah bangunan kosong yang dibiarkan terlantar. Ketika ia pertama kali melangkah masuk ke dalam pabrik, udara terasa lembab dan dingin, seperti tak pernah tersentuh sinar matahari. Dinding-dindingnya dipenuhi grafiti, dan beberapa pintu sudah terlepas dari engselnya. Lampu di langit-langit yang dulunya menerangi tempat kini hanya tinggal sisa rangka, tak lagi berfungsi. Malam pertama berjaga, Joko menghabiskan waktunya mengelilingi pabrik sambil membawa senter. Ia memeriksa setiap sudut, memastikan tidak ada orang yang masuk secara ilegal. Meski pabrik itu sepi, Joko merasa ada sesuatu yang aneh. Suara mesin tua yang seharusnya diam terdengar berderit pelan, seperti ada yang sedang mengoperasikannya. Namun setiap kali Joko mendekati sumber suara, mesin itu kembali diam. Pasti hanya angin, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun pada malam kedua, hal-hal semakin aneh terjadi. Sekitar tengah malam, saat Joko sedang duduk di posnya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari dalam pabrik. Langkah itu terdengar lambat, berat, seolah seseorang sedang berjalan di lantai pabrik yang berdebu. Dengan cepat, Joko mengambil senternya dan bergegas masuk ke dalam untuk memeriksa. Lampu senternya menyorot ke lorong-lorong panjang yang kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun langkah itu terus terdengar, semakin dekat. Joko mengikuti suara itu. Nafasnya mulai memburu. Di ujung lorong, ia melihat bayangan hitam yang bergerak perlahan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Namun saat ia hampir sampai, bayangan itu menghilang begitu saja. Merasa bingung, Joko kembali ke posnya. Namun rasa tenangnya tak bertahan lama. Sekitar pukul 2 dini hari, suara-suara mulai terdengar lagi. Kali ini bukan langkah kaki, melainkan suara seperti logam yang dipukul-pukul dengan keras. Suara itu berasal dari ruang produksi utama. Tanpa ragu, Joko berlari ke sana. Di ruang produksi, suasana terasa semakin mencekam. Joko melihat beberapa mesin tua yang sudah berkarat mulai bergetar, seolah-olah sedang dihidupkan kembali. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh salah satu mesin. Namun ketika mesin itu berhenti bergerak, kemudian di sudut ruangan, Joko melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan seragam pabrik yang sudah compang-camping dan berlumuran darah. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap lurus ke arah Joko. Pria itu membuka mulutnya, namun tak ada suara yang keluar. Lalu, tanpa peringatan, pria itu menghilang dalam sekejap. Joko terduduk lemas, jantungnya berdegup kencang. Ia tak lagi berani bergerak. Tubuhnya seperti terpaku di tempat. Namun suara-suara aneh itu tidak berhenti. Dari arah lain terdengar suara tangisan pelan. Tangisan itu terdengar menyayat hati, seolah datang dari seseorang yang sangat kesakitan. Keesokan harinya, Joko menceritakan pengalamannya pada seorang rekan kerja, Pak Darto, yang sudah lama tinggal di daerah tersebut. Pak Darto menghela nafas panjang mendengar cerita Joko, dan mulai bercerita tentang kejadian tragis yang pernah terjadi di pabrik itu. Dulu, ada kebakaran hebat di pabrik ini. Banyak pekerja yang terjebak di dalamnya dan tak sempat menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka tewas mengenaskan, terpanggang hidup-hidup. Sejak saat itu, pabrik ini tak pernah sama. Beberapa orang bilang arwah mereka masih gentayangan, mencari keadilan atau mungkin hanya ingin memberitahukan bahwa mereka belum bisa pergi dengan tenang. Joko mulai merasakan ketakutan yang semakin dalam. Malam berikutnya, meski perasaannya dipenuhi rasa takut, ia tetap melanjutkan tugasnya. Namun kali ini setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya, mencoba membuatnya berhenti. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara lain. Kali ini suara itu seperti bisikan, datang dari semua arah. Ia tak bisa memahami apa yang dibisikkan. Namun suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba seluruh lampu senternya mati, meninggalkan Joko dalam kegelapan total.
Di tengah kegelapan itu, Joko merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Dengan gemetar, Joko berbalik. Di sana, berdiri sosok hantu wanita dengan wajah terbakar. Matanya yang berongga menatap lurus ke arahnya. Wajahnya penuh luka bakar, dagingnya mengelupas, dan mulutnya yang terbuka lebar mengeluarkan suara rintihan menyedihkan. Joko ingin berlari, namun kakinya tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada tangan yang tak terlihat menahannya di tempat. Wanita itu bergerak mendekat, dan Joko bisa merasakan hawa panas yang membakar dari tubuhnya. Dengan suara pelan, hantu itu berbisik di telinganya. "Aku terperangkap, aku tak bisa pergi." Joko menjerit. Tubuhnya akhirnya bisa bergerak dan ia berlari sekuat tenaga keluar dari pabrik. Ia tak peduli lagi pada tugasnya. Malam itu ia meninggalkan posnya dan bersumpah tak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, pabrik itu ditutup rapat. Dibiarkan kosong tanpa penjaga. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Penampakan hantu di pabrik tua itu masih menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Dan pabrik itu dibiarkan terbengkalai selamanya, menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya.